Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you're doing great. Siapa yang masih belum tahu apa itu passive voice dan bagaimana cara membuatnya? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu passive voice dan bagaimana cara membuatnya. Mungkin passive voice ini sudah mulai dikenal waktu atau untuk anak SMA, ya. Jadi materi SMA sudah membahas tentang passive voice. Tapi terkadang masih bingung nih, apa sebenarnya maksud dari passive voice dan bagaimana cara membuatnya. Passive voice atau kalimat pasif. What's passive voice? Sebelum kita menjawab ini, alangkah lebih baiknya kita tahu apa yang disebut dengan active voice. Karena kenapa kok seperti itu? Karena kalau ada passive berarti ada active. Sebenarnya selama ini kita sudah sering memakai namanya active voice, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah active voice. Active voice itu seperti apa sih? Active voice is a sentence that the subject of the sentence does the activity. Active voice adalah kalimat di mana subjek dari kalimat tersebut melakukan suatu kegiatan. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya diberi makna me atau ber. Misal, membawa, membeli, bermain, bersepeda. Contohnya seperti itu, berarti kalimat aktif atau active voice. Contohnya dalam bahasa Inggris. She prepares some book. Dia menyiapkan beberapa buku. Siapa yang menyiapkan? Betul, she. Kegiatannya ngapain? Menyiapkan. Berarti she ini melakukan kegiatan yang disebut dengan prepares. Maka ketika subjeknya melakukan suatu kegiatan, kita sebutnya sebagai active voice atau kalimat aktif. Seperti itu. Lantas bagaimana dengan passive voice? Kalau passive voice berarti kebalikannya, ya. Passive voice is a sentence that the object of the sentence does the activity. Jadi kalau passive voice itu kalimat di mana objeknya melakukan suatu kegiatan. Jadi kalau tadi aktif adalah subjeknya yang melakukan suatu kegiatan, kalau passive voice objeknya yang melakukan suatu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia, kegiatan tersebut biasanya berawalan di atau ter. Kalau di ini maksudnya adalah disengaja, kalau ter ini biasanya tidak disengaja. Misal, dibuang dengan terbuang itu kan suatu hal yang serupa tapi tidak sama. The example, some books are prepared by her. Nah, subjeknya mana sih? Some books. Ingat, subjek itu selalu berada di depan ya. Kemudian kegiatannya ngapain? Prepared. Objeknya mana? Her. Dalam kalimat ini, some books are prepared by her. Di sini, buku disiapkan oleh dia perempuan. Siapa yang menyiapkan buku? Betul. Objeknya. Disinilah ketika objek melakukan suatu kegiatan, maka disebut dengan passive voice. Oke ya? Jadi, passive voice adalah suatu kalimat di mana objeknya melakukan suatu kegiatan, bukan subjeknya. Lantas, bagaimana cara kita membuat suatu kalimat dalam bentuk pasif? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas dulu sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembuatan passive voice. Yang pertama, to be diikuti oleh past participle atau verb 3. Passive voice itu pasti didahului oleh to be. To be itu salah satu dari auxiliary verbs. Auxiliary verbs itu jenisnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah to be. Nah, to be ini punya bagian sendiri-sendiri. Ada namanya is, am, are dalam bentuk present. Ada namanya was, were dalam bentuk past. Ada bentuknya nanti be, biasanya dimasukkan dalam kalimat future. Kemudian ada been, itu masuk dalam tenses-tenses yang perfect. Ada juga being. Nah, nanti dalam bentuk yang continuous. Nah,
Dalam pola passive voice, to be selalu digunakan, kemudian diikuti oleh past participle. Past participle itu apa? Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Misal, go, went, gone. Nah, gone ini masuk dalam kategori past participle. Sebenarnya istilahnya banyak sekali ya, tapi kita sebut saja bahwa ini adalah verb 3. Oke? Jadi misal, gone, kemudian take, took, taken, taken masuk dalam kategori past participle, dan seterusnya. Contoh. Kalau contoh di sini, kalau buy itu membeli dan ini adalah aktif, tapi kalau sudah dibuat menjadi bought, di sini ada to be dan diikuti oleh verb 3, maka ini adalah passive voice. Tapi ini saya hanya membuat perbandingan. Kalau misal buy, kalau dirubah menjadi pasif, jadinya gimana sih? Oh, bisa bentuknya menjadi bought, is bought. Kalau mau pakai pas ya dijadikan was bought, seperti itu. Contoh lagi, misal kalau cooked, kemudian dia tidak didahului oleh to be, maka dia maknanya memasak. Tapi kalau dia ada to be dulu, kemudian di sini ada cooked, maka maknanya bukan memasak lagi, melainkan bermakna dimasak. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah, ini mungkin 2 dan 3 ini kita akan jadikan satu saja penjelasannya. Subject dalam kalimat aktif atau subject in active voice, it becomes object in passive voice. Subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif dan sebaliknya. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya. Contohnya, I pick up my sister. Saya menjemput saudari perempuan saya. Contohnya di sini adalah I. I ini berupa apa? Subjek apa objek? Subjek. Kemudian ada kegiatannya pick up. Ini adalah verbnya. Subjeknya melakukan kegiatan. Berarti ini kita sebut dengan active voice. Oke. Selanjutnya ada kata my sister. My sister ini apa? My sister adalah objek. Saya menjemput adik saya. Maka ini kita sebutnya dengan kalimat aktif atau active voice. Ketika kita pengen membuat passive voice, maka subjek dan objeknya ini kita pindah. Yang objek jadi subjek, yang subjek jadi objek. Oke ya. Nah, di sini my sister pindah ke depan. My sister menjadi subjek sekarang. Kemudian I ini dijadikan objek. Tapi kalau I dijadikan objek, dia kan nggak boleh jadi I, tetap I. Subjeknya I, objeknya me. Jadi bergantung dari objek itu berubah jadi apa. Misal kalau subjeknya I, objeknya me. Subjeknya she, objeknya her. Subjeknya he, objeknya him. Dan begitu seterusnya. Kalau nama nanti tidak usah dirubah. Misal subjeknya Sophie, objeknya juga tetap Sophie. Kalau yang berubah itu biasanya yang pronoun atau kata ganti. Nah, di sini my sister by me. Kenapa kok ada by? Nah, jadi poin selanjutnya adalah by itu biasanya digunakan sebelum objek dalam kalimat pasif. Jadi objek dalam kalimat pasif itu biasanya didahului oleh kata by. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak. Jadi terkadang by itu juga tidak digunakan. Apabila pelaku dari suatu kegiatan itu tidak diketahui atau umum diketahui atau sudah banyak diketahui oleh orang. Jadi kalau pelakunya sudah jelas, sudah pasti, nggak usah dikasih by. Oke, kita kembali lagi ke contoh tadi. Subjeknya sudah dipindah, objeknya sudah dipindah. Oke. Nah, karena ini passive voice, maka diperlukan to be. Di sini kan to be, ya. Kalau to be-nya sudah ada, ditambahkan verb 3 atau past participle. Maka kalau tadi I pick up my sister, saya menjemput adik perempuan saya atau saudari perempuan saya, maka kalau dirubah menjadi pasif, menjadi my sister is picked up by me. Ini adalah bentuk passive voice atau kalimat pasifnya.
Seperti itu. Gimana? Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan passive voice dan bagaimana cara membuatnya? Tapi apakah sudah cukup sampai sini saja? Ternyata tidak. But that's all for this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.